dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memeliharakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Nah, hari ini kakak nggak sendirian nih, ada yang nemenin kakak. Nah, shalom Kayla. Shalom. Sekali lagi shalom Kayla. Shalom. Coba sebelum kita mulai ibadah, kakak mau tanya ke Kayla. Kayla kan udah sekolah nih. Nah, Kayla udah terima rapot belum, Dek? Udah. Udah? Udah. Nah, kemarin hasil rapotnya gimana? Bagus nggak nilai-nilainya? Bagus Puji Tuhan. Gak cuma Kayla, tapi kakak percaya bahwa rapot adik-adik yang lain juga pasti bagus-bagus. Tapi buat adik-adik yang mungkin hasil rapotnya belum memuaskan, it's okay. Masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk kita, untuk adik-adik untuk memperbaikinya. Amin. Nah, adik-adik, kakak percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik. Amin. Kalau kita boleh masuk ke tahun 2022, tahun paradigma yang baru, kita percaya itu semua karena perkenanan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling kenceng untuk Tuhan kita. Yuk, sama-sama kita mau angkat pujian ini sambil goyang-goyangin badannya yuk. Kakak belum lihat adik-adik goyangin badannya nih. Ayo lebih semangat lagi. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Lebih lagi adik-adik, katakan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam. Haleluya.
ya? Tahu. Coba kakak mau tes. Ayo semuanya tangannya dilebarkan. Kayak kalian mau terbang semuanya. Yuk. Kita tes ya. Ke bawah. Ke atas. Lagi. Pam 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 pam. Dari awal. Oh, sukacita. Siap-siap. Pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku. Pam 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 pam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai. Siap-siap. Lagi. Padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah. Siap-siap adik-adik. Lagi. Pam 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 pam. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Mana suaranya? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yuk adik-adik sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal ya. Katakan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih lagi. Kasih
percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik ya Bapa, yang tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di tahun yang baru ini ya Tuhan, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan menyertai papa mama kami dalam setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, yuk kita mulai ambil sikap berdoa. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Jangan ada yang lihat kanan kiri lagi. Kita mau fokus sama Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Yuk adik-adik, yuk angkat suaramu yuk. Come on, say thank you sama Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan aku sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku sayang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalarabayalarabo. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari naikkan pujian ini dari awal adik-adik, sama-sama katakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Yuk angkat tangan kita sama-sama yuk adik-adik. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari sungguh-sungguh lagi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Benar Tuhan, kami tetap mau percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Yuk adik-adik, yuk lebih sungguh-sungguh lagi yuk. Kakak mau dengar adik-adik yang nyanyi lagu ini dari awal yuk. Ini iman kami Tuhan. Hatiku percaya. Sambil angkat tanganmu adik-adik, katakan sama Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Sing, Lord, I will trust. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. I will trust with you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Mari sembah Dia. Kami tetap mau percaya. Terima kasih Tuhan. Walau kami belum melihat, kami tetap percaya. Yuk mari angkat suaramu dan sembah Tuhan adik-adik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Terima kasih
Steven Christopher Gabriel. Kami dari PBI Honda Tebet Tebet. akan membawa pujian Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling tanpa cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi, sekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menderitakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa kan? Nah adik-adik, tadi kita sudah puji dan sembah Tuhan. Sekarang waktunya dengerin firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Esther akan ceritain tentang seorang nabi. Kira-kira nabinya siapa ya? Siapa tahu? Nah pasti semuanya penasaran kan? Nah adik-adik, Kak Esther akan ceritain seorang nabi yang sering banget hari-hari ini disebutin sama Opa Niko, sama Pastor Peter, Pak Gembala kita, sama kakak sekolah minggu. Kira-kira siapa ya? Siapa? Namanya adalah Nabi. Tunggu dulu. Adik-adik jangan lupa pegang Alkitabnya, pegang buku tulis dan pulpen supaya adik-adik bisa tulis firman Tuhan hari ini. Nanti kakak-kakaknya akan telepon dan tanya loh hari ini siapa yang ceritanya tentang apa firman Tuhannya. Oke? Nah adik-adik, yuk kita ambil Alkitabnya, kita buka Alkitabnya di Yeremia. Ayo adik-adik cari Yeremia. Yeremia berapa ya? Yeremia udah ketemu kan? Kita buka Yeremia 1 ayat 4 sampai ayat ke 10 ya. Oke? Adik-adik udah ketemu kan? Kita baca ya perikopnya. Yeremia dipanggil dan diutus. Yuk kita baca 1, 2, 3. Adik-adik baca ya. Baca juga sama-sama Kak Esther sampai kupingnya dengar suaranya. Oke? Yuk kita baca 1, 2, 3. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai,
Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan kalau apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Nanti adik-adik boleh lanjut lagi baca setelah kita sharing di ibadah online ini. Adik-adik boleh baca dari ayat 1 sampai ayat ke-19. Oke? Hari ini Kaiser akan cerita tentang ayat 4 sampai ayat ke-10. Nah, adik-adik, Yeremia itu dulu waktu Tuhan utus, Yeremia itu belum besar. Yeremia itu masih kecil. Bukan segini ya, tapi ya kayak adik-adik yang di rumah, masih kecil, masih takut-takut. Nah, adik-adik, tapi waktu itu Tuhan datang, Tuhan berfirman sama Nabi Yeremia. Tuhan bilang, Yeremia, aku utus, katanya Tuhan gitu, untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tapi Yeremia bilang apa? Oh Tuhan, aku kan gak pandai ngomong, aku kan gak bisa ngomong, aku takut, aku ini kan masih muda Tuhan. Jangan aku gitu. Nah, siapa tuh yang suka kalau disuruh kakaknya, siapa yang mau berdoa? Dia bilang, jangan aku, dia aja. Nah, Yeremia sama, karena Yeremia masih kecil, Yeremia juga takut adik-adik. Tapi kata Tuhan tadi apa? Kata Tuhan, jangan takut. Jangan bilang kalau Yeremia atau adik-adik di rumah masih kecil, jadi takut untuk beritain firman Tuhan. Nah, adik-adik, poin yang pertama nih dicatat ya. Yang pertama, jangan merendahkan diri. Jangan menganggap diri kita rendah karena kita masih muda. Nah, adik-adik, kata Tuhan kan apa? Jangan bilang kalau kamu masih muda, jadi kamu takut. Tapi kata Tuhan apa? Kalau Tuhan bilang kamu pergi. Kalau Tuhan bilang aku utus kamu, maka kamu harus pergi. Kalau Tuhan bilang kamu harus sampaikan apa yang Tuhan perintahkan, kamu harus sampaikan kepada umat Tuhan. Nah, adik-adik sama. Adik-adik juga namanya adalah generasi Yeremia. Apa? Generasi Yeremia. Nah, generasi Yeremia itu adalah generasi yang gak takut. Walaupun adik-adik masih muda, adik-adik bisa berdoa. Adik-adik bisa berdoa kan? Semuanya kan? Pasti bisa. Nah, poin yang kedua adalah jangan takut. Tadi Kaiser udah bilang nggak boleh takut. Kenapa sih nggak boleh takut? Tadi firman Tuhan bilang di Alkitab bahwa Tuhan menyertai adik-adik. Mau adik-adik lagi mandi, lagi makan, di bobo, Tuhan Yesus terus menyertai adik-adik. Tapi ada tapinya nih, adik-adik harus rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan supaya adik-adik kenal sama Tuhan Yesus. Kalau adik-adik gak kenal sama Tuhan Yesus, ya adik-adik pasti takut. Siapa yang takut kalau ke kamar mandi sendirian malam-malam? Pasti takut ya? Hari ini karena udah dengar adik-adik adalah generasi Yeremia, sama seperti Yeremia. Adik-adik gak perlu takut. T-A-K-U-T, go. Ya, gak boleh takut. Yang ketiga, gimana caranya? Adik-adik harus jadi teladan. Adik-adik harus mencontohkan. Gimana caranya supaya adik-adik bisa beritain firman Tuhan? Adik-adik gak perlu ambil Alkitab terus berdiri di jalan-jalan terus pakai speaker. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, ayo kita berdoa, ayo kita baca firman Tuhan. Gak perlu kayak gitu adik-adik. Caranya cuma adik-adik jadi teladan. Gimana caranya jadi teladan? Adik-adik kalau mau makan nih, misalnya mama papahnya atau adiknya atau abangnya suka lupa nggak berdoa, adik-adik jadi teladan. Adik-adik mencontohkan. Adik-adik kalau mau makan berdoa dulu, kalau mau minum susu misalnya berdoa dulu, mau kerjain PR berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan. Mau misalnya adik-adik mau bobo berdoa dulu, mau ke kamar mandi takut, doa supaya Tuhan selalu menyertai adik-adik. Nah,
gimana lagi Kak caranya supaya kita jadi seperti generasi Yeremia? Dengar-dengar sama firman Tuhan. Caranya gimana Kak? Kan kalau dulu Tuhan langsung datang ke Yeremia. Nah caranya adalah adik-adik baca firman Tuhan. Seperti tadi nih kita baca firman Tuhan. Oh Tuhan suruh Yeremia untuk pergi kalau Tuhan utus. Oh Tuhan suruh kita sampaikan firman Tuhan kalau Tuhan bilang. Nah Tuhan bilangnya lewat apa? Lewat firman Tuhan. Jadi adik-adik yang pertama apa tadi? Gak perlu menganggap diri kita rendah karena kita masih muda. Yang kedua, jangan takut. Good. Yang ketiga, jangan jadi teladan. Nah, ingat-ingat ya, jangan kayak Esther tadi lupa. Harus jadi teladan. Caranya gimana? Simple, berdoa, baca firman supaya waktu mama papa kita lihat, wah anak Tuhan tuh pintar ya, anak sekolah minggu tuh pintar ya. Gitu ya adik-adik. Jadi karena kita masuk ke Pentakosta ketiga, adik-adik tahu kan Pentakosta ketiga itu adalah pencurahan Roh Kudus terjadi, semua umat manusia nanti yang belum kenal sama Tuhan bisa kenal sama Tuhan. Nah adik-adik tahu kan sekarang ini kita lagi ada virus, namanya virus apa? Virus Corona, COVID-19. Nah adik-adik gimana sih caranya nih kita jadi teladan, kita jadi generasi Yeremia? Sekarang caranya adalah kita berdoa untuk bangsa kita, untuk dunia ini supaya ditemukan apa? Vaksinnya. Kalau ada vaksinnya nanti kita bisa kumpul lagi sama-sama ya adik-adik. Kita harus berdoa supaya pandemi ini cepat pergi, virus ini cepat pergi dari muka bumi ini. Nah adik-adik harus tetap berdoa, harus tetap berani untuk jadi teladan. Oke adik-adik, Kak Esther juga punya ayat firman Tuhan. Adik-adik harus hafalin ya. Nanti minggu depan nih kakak-kakak sekolah minggu akan tanya ayat hafalannya. Oke? Ayat hafalannya ada di 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12 ya. Bunyinya apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah adik-adik harus hafalin ya itu ya, supaya adik-adik tetap kuat, tetap percaya kalau adik-adik selalu disertai sama Tuhan. Oke? Ya, sekarang adik-adik kita mau berdoa supaya adik-adik bisa mengerti firman Tuhan lebih lagi. Oke? Yuk kita satu dalam doa. Adik-adik boleh taruh Alkitabnya, taruh pulpennya, taruh buku tulisnya. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik juga boleh angkat tangannya ya. Kak Esther mau doain. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah selesai ibadah online Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Yeremia. Berkati kami Tuhan Yesus supaya kami menjadi generasi Yeremia yang menjadi teladan bagi teman-teman kami, bagi orang tua kami, bagi kakak adik kami, bagi keluarga besar kami. Tuhan berkati Tuhan Yesus setiap kami supaya Tuhan taruhkan lebih lagi pengertian tentang generasi Yeremia, tentang Nabi Yeremia supaya kami boleh menjadi seperti Nabi Yeremia Tuhan yang Tuhan utus untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Adik-adik angkat tangannya. Tuhan Yesus berkati anak-anakmu di rumah. Tuhan Kau memberkati biar anak-anakmu menjadi anak-anak yang tidak takut Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang tidak menganggap dirinya rendah, dan mereka jadi anak-anak yang pemberani memberitakan firman Tuhan seperti Engkau taruhkan perkataan-perkataanmu Tuhan Yesus di mulut Yeremia, sama seperti saat itu Tuhan Yesus, saat ini juga Tuhan taruhkan Tuhan perkataan-perkataanmu kepada mulut anak-anakmu yang ada di rumah Tuhan, anak-anak laki-lakimu, anak-anak perempuanmu Tuhan, taruhkan Tuhan perkataan-perkataanmu supaya mereka berani memberitakan firman Tuhan di hari-hari terakhir ini Tuhan, di pencurahan Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, taruhkan Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus, pengertian-pengertian yang baru atas anak-anak-Mu Tuhan, biar anak-anak ini
boleh bangkit menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang berani memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan anak-anak-Mu terus disertai. Tuhan berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan orang tuanya Tuhan. Berkati orang tuanya Tuhan Yesus, Tuhan cukupkan setiap kebutuhan mereka Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Yesus anak-anak-Mu dalam sekolah. Berikan hikmat kepintaran lebih lagi Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak laki-laki-Mu dan anak-anak perempuan-Mu Tuhan diberkati oleh Tuhan. Berikan hikmat kepintaran Tuhan Yesus. Roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Roh pencurahan itu terjadi atas anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk membungkus anak-anak-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala virus-virus Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati, lindungi, jaga itu, terbungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan jaga, lindungi kami 1 minggu ke depan sampai kami ketemu lagi di ibadah online. Tuhan Yesus terima kasih. Kami Tuhan sebentar kami akan menerima berkat-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kami. Adik-adik angkat tangannya. Kakak mau doa berkat untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu jadi generasi-generasi Yeremia yang penuh dengan urapan Tuhan. Mereka boleh bangkit jadi terang, jadi teladan Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Dan biar Tuhan Yesus pencurahan Roh Kudus terjadi atas anak-anak-Mu, atas keluarga besar mereka. Mereka boleh jadi teladan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biar pencurahan Roh Kudus itu boleh terjadi hari-hari ini Tuhan lewat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat daripada Tuhan, sukacita, kasih daripada Tuhan menyertai adik-adik mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, katakan amin. Terima kasih adik-adik. Semoga adik-adik semakin pintar, semakin kuat, semakin berani. Sampai ketemu minggu depan sama kakak sekolah minggu yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom teman-teman, kembali lagi di Sekolah Minggu. Perkenalkan, nama saya Jordan. Ini siapa ya? Perkenalkan, nama aku Miracle. Ini siapa ya? Perkenalkan, nama aku Jonathan. Hari ini kita akan membuat pembatas buku. Ini bahan-bahannya ya teman-teman. Nanti jangan lupa diwarnai. Dan ini kepalanya jangan lupa dikasih mata, hidung, dan mulut. Dan nanti digunting ya. Ini ya hasilnya. Tuh. Nanti bisa digunain jadi pembatas buku.